Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rika Mandalika. Terima kasih telah klik video ini dan buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa bantu support channel ini dengan cara bantu tekan tombol subscribe-nya. Sirkuit Mandalika siap sandang status baru abis WSBK Indonesia. By Ferdian Didit Abdillah. Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sambil berbenah jelang WSBK Indonesia 2022, Sirkuit Mandalika dalam proses homologasi FIA, biar bisa gelar balap mobil internasional. Naufal Saflai, Otomotifnet.com. Sirkuit Mandalika terpantau melakukan renovasi besar-besaran pada akhir Agustus lalu. Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku pengelola sirkuit Mandalika melakukan pelebaran run-off yang jadi evaluasi dari Dorna Sports dan FIM usai MotoGP Indonesia 2022 pada Maret lalu. Pelebaran run-off ini juga untuk meloloskan homologasi untuk FIA, sehingga sirkuit Mandalika bisa menggelar balap mobil internasional. Run-off sudah kami kerjakan lebih awal, sehingga bisa dilakukan uji coba dan pengecekan. Karena itu menjadi arahan utama dari FIM, tutur Priyandi Satria, Direktur Utama MGPA. Sekarang di awal September, kami fokus pada perbaikan aspal selama 1 bulan, sehingga sirkuit Mandalika akan tutup sampai tanggal 1 Oktober, lanjutnya kala ditemui. Setelah itu kita lanjutkan pada urusan kosmetik atau hiasan baik itu dari warna curb, sampai ke sarana-sarana pendukung. Priyandi Satria menambahkan, ajang WSBK Indonesia 2022 akan diselenggarakan di Mandalika pada 11-13/11 mendatang. Setelah itu homologasi untuk FIM juga akan dilanjutkan guna menentukan apakah sirkuit Mandalika layak dan mumpuni untuk kembali menggelar MotoGP Indonesia di 2023. Karena untuk saat ini, homologasi dari FIM dan FIA itu hanya satu surat, sehingga bisa dilakukan secara bersamaan. Papar Sadikin Aksa, Direktur Olahraga Sepeda Motor ini Pusat. Meskipun hanya satu surat, homologasinya tetap terpisah dari FIA dan FIM, sehingga nantinya Mandalika bisa menggelar balap mobil dan balap motor berskala internasional juga, tambah Sadikin Aksa. Mengenai renovasi ini, Sirkuit Mandalika akan bekerja sama dengan Bromo Circuit Design yang memang sudah mafhum dalam melakukan renovasi sirkuit. Setelah itu bentuk minor dari ubahan layout aspal juga akan menentukan kemiripan racing inline untuk balap motor dan balap mobil. Untuk mematangkan persiapan pelaksanaan event Motul FIM Superbike World Championship WSBK November tahun 2022 mendatang, PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku BUMN pengelola kawasan The Mandalika bersama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) sebagai bagian dari ITDC Group melaksanakan track improvement di Pertamina Mandalika International Street Circuit sejak tanggal 20 Agustus tahun 2022 lalu hingga tanggal 30 September tahun 2022. Track improvement adalah modifikasi sirkuit yang wajib dilakukan ITDC MGPA atas permintaan Federation Internationale de Motocyclisme (FIM). Kegiatan ini terdiri dari pengaspalan di lintasan sirkuit, penambahan pelebaran run-off di 6 tikungan sirkuit dan penambahan ban sebagai pelindung di beberapa area tembok pembatas sirkuit. Direktur Utama MGPA, Priyandi Satria menuturkan, pekerjaan track improvement di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan FIM sekaligus mematangkan pekerjaan di lapangan. Untuk itu, kami menutup sirkuit ini dari segala bentuk aktivitas kunjungan hingga tanggal 1 Oktober tahun 2022 mendatang. Priyandi Satria dalam pernyataan tertulis yang diterima Suara NTB, Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022. Sementara itu Managing Director The Mandalika, Bram Subiandoro mengatakan, pihaknya memohon maaf apabila wisatawan belum bisa berkunjung ke dalam sirkuit dalam jangka waktu pekerjaan track improvement berlangsung. Namun para wisatawan tidak perlu khawatir, mereka tetap dapat menikmati lokasi wisata lain di The Mandalika yang tidak kalah indah seperti Kuta Beach Park, Pantai Seger, Tanjung Aan, dan Bukit Merese, kata Bram.
ITDC MGPA sendiri telah melakukan kick-off meeting dengan Bromo dan PT Pembangunan Perumahan (PP) pada tanggal 17 Agustus tahun 2022 lalu untuk membahas pelaksanaan track improvement. Pekerjaan track improvement dimulai pada tanggal 20 Agustus tahun 2022 dengan pembongkaran area gravel bed di tikungan 10, 11, dan 12. Karena untuk pekerjaan pelebaran run-off, ITDC MGPA perlu membersihkan area gravel terlebih dahulu, kemudian baru melanjutkan pelebaran run-off. Kegiatan track improvement ini dikerjakan oleh PT PP Persero, dengan subkontraktor konsultan desain dan supervisi studio Bromo Italia, yaitu konsultan yang mendesain dan membangun sejumlah sirkuit balap di dunia seperti Silverstone Circuit di Silverstone, Inggris, Spa-Francorchamps di Belgia, Mugello Circuit Italia serta Street Circuit di Singapura. Di samping melakukan track improvement, ITDC MGPA juga tengah berupaya untuk mendapatkan homologasi roda 4 dari Federation Internazionale dell'Automobile, FIA, bekerja sama dengan Ikatan Motor Indonesia, IMI, agar dapat melakukan berbagai kejuaraan internasional roda 4. Sebelumnya, pihak FIA sendiri telah memberikan catatan dan rekomendasi mengenai pembenahan yang perlu dilakukan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Salah satunya dengan membenahi area pit-in sembari konsultan terpilih melakukan perbaikan pada desain sirkuit. Kami juga berharap FIA dapat sekaligus menghomologasi sirkuit ini dan mudah-mudahan di tahun depan Pertamina Mandalika International Street Circuit dapat menjadi tempat untuk perhelatan berbagai balap roda 4, tambah Priyandi. Sebagai informasi, Pertamina Mandalika International Street Circuit akan menjadi tuan rumah sejumlah event internasional di Mandalika, diantaranya adalah Shell Eco Marathon pada bulan Oktober tahun 2022 dan WSBK pada bulan November tahun 2022. Selain melakukan modifikasi sirkuit Mandalika, anak-anak korban sirkuit Mandalika ditawari sekolah gratis. Sekolah Bertaraf Internasional Mandalika Intercultural School (MIS) membuka ruang beasiswa bagi anak-anak yang terdampak pembangunan sirkuit Mandalika di Desa Kuta Mandalika, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. CEO MIS Mark Thompson mengatakan pemberian beasiswa kepada warga lokal akan segera dibuka di sekolah MIS yang sedang dalam tahap masa pembangunan di sebelah Hotel Pullman Kuta Mandalika. Izin di Dinas Pendidikan di Lombok Tengah kita sudah rampung. Nanti kita akan program seperti Kampung Inggris juga, kata Mark, Minggu, tanggal 18 September tahun 2032. Selama proses pembangunan gedung MIS, kata Mark, pengelola juga akan membangun fasilitas ruang kelas modern, lapangan olahraga, ruang pertemuan Manta Hall yang terbuat dari bambu, ruang olahraga indoor, ruang seni, ruang komputer dan sebuah laboratorium sains. Nanti bisa digunakan oleh masyarakat lokal. Kami juga sudah membangun kerjasama Taman Pendidikan Quran (TPQ) dengan beberapa yayasan bergerak di bidang pendidikan di Lombok Tengah, katanya. Untuk program beasiswa bagi warga lokal, kata Mark, akan dilakukan dengan program beasiswa. Meski begitu, pihak MIS akan secara perlahan mengakomodasi anak-anak di Kuta Mandalika untuk ikut belajar di Kampung Inggris lingkungan MIS. Fasilitas di sekolah kami bisa dinikmati warga lokal. Untuk beasiswa kita akan fokus di daerah Kuta saja dulu. Ada jenjang TK, SD dan SMP, kata Mark. Adapun tujuan didirikannya MIS, lanjut Mark, adalah sebagai fasilitas penunjang pendidikan untuk para pendatang di kawasan Mandalika dan juga peningkatan taraf pendidikan di kawasan Mandalika. Kita membawa konsep sekolah alam yang bersahabat dengan masyarakat lokal. Kami juga ada ekstrakurikuler surfing, skateboarding, yoga, martial arts, scuba diving, camping, kata Mark. Terpisah. Salah satu warga yang masih bermukim di Dusun Ujung Lauk, Desa Kuta Mandalika, Sibawai, 54, mengatakan ada 17 kepala keluarga, KK, yang masih mendiami area sirkuit Mandalika. Sejauh ini sekitar 120 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal di dua Dusun Ebunut dan Dusun Ujung Lauk di area sirkuit Mandalika sudah pindah ke Dusun Rangkap atau Kampung Hijrah Desa Kuta Mandalika. Untuk anak-anak kami masih didata oleh Pak Kepala Dusun. Yang jelas semua anak masing-masing sudah sekolah di SDN Kuta Mandalika. Kalau bisa masuk MIS ya semoga aja, katanya.